Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safana Hasna dari Prodi Al-Ahwal Asyasiyah. Pada kesempatan yang baik hari ini, saya akan menjelaskan Ulumul Quran dengan materi Amsal Al-Quran. Cekidot. Amsal merupakan bentuk jamak dari kata masalun yang memiliki arti perumpamaan atau gambaran. Nah, jadi definisi Amsal Al-Quran adalah perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Gimana sih maksudnya? Yakni penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu pengisah menyerupakan sesuatu dengan aslinya. Jadi, ketika kita mau menyebutkan suatu makna, itu disebutkan oleh sebuah perumpamaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama simak penjelasan jenis-jenis dan macam-macam Amsal Al-Quran. Sekarang, saya akan menjelaskan jenis-jenis Amsal Al-Quran. Nah, jenis-jenis Amsal Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Amsal Mushoroh, dan yang kedua yaitu Amsal Kaminah. Amsal Mushoroh sendiri memiliki arti yaitu perumpamaan yang di dalamnya menggunakan lafal masal atau sesuatu yang menunjukkan kepada tasbih. Lalu kalau Amsal Kaminah memiliki arti amsal yang di dalamnya tidak terdapat lafaz perumpamaan, tetapi di dalam maknanya memperlihatkan makna indah dan menarik bila dipindahkan kepada makna yang serupa dengannya. Teman-teman, tahu nggak nih contoh amsal-amsal tersebut? Nah, di sini aku akan menjelaskan contoh Amsal Mushoroh. Teman-teman boleh buka surat Al-Jumu'ah ayat 5 yang memiliki arti perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi orang Yahudi, yaitu seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal, yang berarti kemubaziran dalam kerjaannya. Jadi orang Yahudi itu dipikukan kepadanya kitab Taurat, tetapi mereka tidak mengamalkannya sama sekali. Jadi Allah bikin perumpamaan deh di dalam Al-Quran, yaitu seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal, alias sia-sia pekerjaannya. Sekarang kita akan membahas contoh Amsal Kaminah. Seperti pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 68 yang memiliki arti bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Nah, dikatakan Amsal Kaminah ini karena perumpamaannya tidak jelas dan dimana hanya yang mengalaminya lah yang tahu. Jadi di dalam firman Allah ini nggak ada ya perumpamaannya yang dengan jelas, tapi hanya yang mengalaminya saja yang tahu seperti apa itu sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, alias pertengahan antara muda dan tua itu. Terus contoh lainnya ada di surat Al-Furqan ayat 67 tentang nafkah yang memiliki arti dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi di tengah-tengah antara yang demikian,
Nah, mirip kan sama contoh yang di surat Al-Baqarah tadi, yaitu di pertengahan. Nah, berarti kan hanya orang yang mengalaminya yang tahu seperti apa sih membelanjakan harta yang tidak berlebihan, juga tidak pula kikir. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita mengenal nih faedah-faedah antal Al-Quran. Yang pertama, menampilkan sesuatu yang makul atau rasional dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan indera manusia, sehingga akal mudahnya menerima. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengungkapkan sesuatu yang tidak tampak seakan-akan sesuatu yang tampak. Kalau yang ketiga, menghimpun makna yang menarik dan indah dalam satu ungkapan yang padat. Yang keempat, mendorong orang yang diberi matal untuk berbuat sesuai dengan isi matal jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Yang kelima, menjauhkan dan menghindarkan jika isi matal berupa sesuatu yang dibenci jiwa. Yang keenam, untuk memuji orang yang diberi matal. Yang ketujuh, untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang banyak. Yang kedelapan atau yang terakhir, amsal lebih berbekas dalam jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Seperti itu teman-teman, faidah-faidah antal Al-Quran. Nah, jadi membuat masal dengan Al-Quran ini telah menjadi tradisi para sastrawan menggunakan masal di tempat-tempat yang kondisinya serupa atau sesuai dengan isi masal tersebut. Jika hal ini dibenarkan dalam ungkapan-ungkapan manusia, maka para ulama tidak menyukai penggunaan ayat-ayat Al-Quran sebagai masal. Kenapa tuh? Karena hal ini demi menjaga keagungan Al-Quran, kedudukannya dalam jiwa-jiwa orang mukmin. Sekian materi mengenai amsal Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sesungguhnya kekurangan datang dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.